Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma man a'taqa wa saddaqa bil husna. Sadaqallah bil azim bil akhir. Ma'asyiral muslimin, sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, adik-adik semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Penting, kayaknya tidak terasa, tapi sesungguhnya yang kita upayakan selama ini tidak ada lain kecuali adalah sehat. Iya Pak? Betul Bu ya? Ustaz, apapun yang kita kerjakan ini tanpa ada kesehatan, nikmat sehat, semuanya nggak akan bisa sempurna. Pun nyambut gawe nggak sehat juga iso. Itu Bu, masak nyiapno buku nek gak sehat juga iso. Sekolah nek gak sehat juga iso. Semuanya kuncinya adalah sehat. Oleh karena itu sehat itu dalam konteks Islam ya, nomor siji. Bener, nomor siji. Sampai cari seluruh ayat-ayat dalam Quran. Sampai cari. Mesti gandengan-gandengan. Sholat, sedekah gandeng. Tidak mungkin orang itu bisa mengerjakan sholat dan sedekah kalau tidak sehat. Betul Pak ya? Puasa pun begitu, kalau tidak sehat mungkin juga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi Bu, saya ini posenya kilo Bu. Kali Bu, gak dihitung. Berapa Pak? Berapa kali Pak sekarang Pak? 19. Puasanya jangkep. Tadi maghrib itu sudah 19, betul? Saya tidak ngitung. Awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, akhiruhu idkum minannar. Memang fase-fase dalam puasa ini, Masyaallah muslimin rahimahullah, 1 sampai 10 hari pertama namanya rahmat, enteng. Kalau rahmat kabeh, masjid kabeh berebut awal-awal 1 sampai 10. Kemudian 10 sampai 20 rahmat. Maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat kurang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sebentar lagi mungkin besok 20 sampai 30. Idkum minannar akan dijauhkan dari neraka. Nah, Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya teringat dengan fatwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus punya alasan. Alasan yang paling kuat menurut Sayyidina Ali ada 3 macam alasannya itu. Pertama, ya'budunallaha ta'ala ala sabilillahi minal khaufi. Dasar nyembah, sembahyang, sedekah, amal, haji, semua itu harus punya dasar. Dasarnya iman, iya betul iman. Iman dan keyakinan antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil khairi wa syarrihi. Iman percaya dengan Gusti Allah setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wis ngucap 2 kalimat tauhid syahadat. Tauhid syahadat, tauhid dan syahadat Rasul, maka sudah termasuk orang yang beriman. Tetapi iman saja ternyata masih butuh rangkaian. Untuk menguatkan iman itu, kata Sayyidina Ali, pertama adalah khaufi. Dasari semua keimanan, dasari semua ibadah puasa, baca Quran, sholat sunnah, dasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takut tentang apa? Takut akan siksaan Allah. Takut akan tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tidak termasuk menjadi golongan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada. Kalau kita kerja di sebuah tempat, lembaga maupun kantor, mesti ada tendensinya, mesti ada tujuannya, mesti ada dasarnya. Nek ono pimpinan wedi. Nah, gitu lho Pak. Wateku dikurangi bayarannya. Nek umpama kerja di perusahaan ada manajernya wedi, takut. Ini dasarnya. Tetapi tidak apa-apa, itu lumrah. Karena manusiawi, oleh karena itu Sayyidina Ali memberi saran kalau kita iman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekedar saja, tapi dasari dengan rasa takut. Ya budunallah bi khaufin. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali menyampaikan, ya budunallah Ta'ala, jika kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasari dengan ilar roja, dengan penuh pengharapan. Ar-roja mengharap, punya harapan. Tidak mungkin orang ibadah kemudian hanya sekedar ibadah dingkrak-dingkluk, sembahyang, kemudian ngaji, pokoknya terserah. Ya memang betul. Tetapi ketika kita mempunyai cara berpikir yang konsumtif, yang bahasa saya yang praktis, itu harus punya. Sebab kalau nggak punya, kayak hampa, kita tidak punya harapan, kita punya ilah roja. Harapannya apa? Ibadah itu pertama dosa-dosa kita diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah kita pun harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, subhanallah, sesungguhnya Allah merahasiakan di dalam bulan Ramadan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyaallah muslimin rahimakumullah, ini dirahasiakan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak banyak orang yang tahu rahmat Allah. Ayyuridu rahmatin Allah fi syahri Ramadan. Allah menginginkan rahmatku, rahmat yang aku berikan kepada umat-umat itu di dalam bulan suci Ramadan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu satu sama lain. Tidak ada yang tahu. Hanya kita sendiri yang sanggup dan bisa merasakan sendiri. Tuh, untung Pak, kita masih berada di bulan suci Ramadan tahun 2024. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di Ramadan tahun 2025. Amin. Allahumma amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu mau Bu ya tak dongakno Bu. Muga-muga ibu-ibu anak-anak EKP sehat walafiat sampai ketemu maneh nanti di bulan Ramadan tahun 2025. Amin. 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 Enggak kurang apa-apa. Meskipun tidak melimpah ruah, tapi seperti cukup. Gitu loh Pak. Seperti cukup. Meskipun tidak berlebih-lebih, tapi yang penting cukup itu cuma perasaan. Orang dianggap lebih itu karena perasaan saja sebenarnya itu. Masyaallah muslimin rahimahullah, sedikit saya tambahkan bahwa bulan-bulan ini bulan yang luar biasa. Diawali dengan namanya pilihan presiden. Subhanallah, wong koyok mulut berebut yang luar biasa. Dunia mata, dunia ini adalah perhiasan. Ilamu anal hayat dunia laifun walahun. Ketahuilah masyaallah muslimin rahimakumullah, hidup ini sebuah permainan yang menipu. Kepingin jadi presiden, nek wis kepingin ya wis niku, gitu Pak. Kata orang Jawa, kutik gitu saja, mek mutok wala. Betul. Seseorang yang berjuang untuk mengumpulkan uang, kerja, mati-matian, kepingin tuku mobil misalnya,
Subhanallah, Allah memberi rezeki. Teman-teman saya tuku mobil, wis tuku mobil teman sampai rasanya ya apa? Kletek mek udah. Teman Pak, kamu cuma makanya kata Allah, dunia mata. Inna dunia saat temenin dunia ini hanya sebuah perlaibun walahun, permainan yang menipu. Bagi orang-orang yang pintar dalam bulan Ramadan ini adalah ayo main dengan yang baik. Teman-teman main mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya tadi mengharap sesama ciptaan Allah mesti akan kecewa. Jadi keturutan, tidak keturutan, loro hati. Kalau mengharap selain Allah, mesti ujung-ujungnya ada dua pilihan, kecewa atau senang. Nek senang misalnya cocok dengan harapan sesama manusia. Tetapi ketika tidak percaya, ketika tidak cocok sampai yang diinginkan, maka mesti ono rasa kecewa. Wah, gelo, mangkel. Oleh karena itu puasa ini hadir mulai kita dilatih. Ya Allah, bayangkan kate ngombe ngenteni jam 5 lebih 40 menit. Sampai dadak nang mejol kawan ngombe. Ya toh Pak, kan dilatih disiplin luar biasa. Maka aja sampai gak berani mau mengangkat mau minum padahal gak apa-apa jadi. Karena rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilatih. Loh, andene nek hal-hal lain kok gak iso koyo ngono kena opo? Hal-hal di dalam pekerjaan, aktivitas tiap hari tidak bisa sistematis sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini yang merentah manusia bisa tidak makan, tidak minum selama 14 jam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum pernah mendengar raja manapun, orang kekuasaan kayaknya kayak apa yang bisa mampu menahan manusia untuk tidak makan dan minum selama 14 jam. Tidak mampu Pak. Ini gak pernah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak ya? Betul. Nek sing mereka padha menungsa nek paling delik-delik wong gak ono. Coba. Saya gak wani kan? Ayo nek wani. Allah, tapi batal mulai parsiku ini batal prosedur. Nek batal emang getun gitu loh Pak. Ada peran itu sih biasa poso. Tapi nek sudah tidak terbiasa poso, ojo diomong. Wis biasa, awan-awan rokokan ngopi biasa karena sudah biasa. Tidak ada perasaan getun belas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Wong nek kaya ngene Pak, orang harus seperti itu Pak. Wis ditutup atine di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikunci, dipatri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangno. Nah, kau seketul ya Allah, kau sing biasa. Tapi sing wong sing beriman ketun iki gak ilok-ilok. Tenang Pak. Oleh karena itu Masya ini rahimakum. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, ya'budun Allah Ta'ala ala sabilillahi ala hubbi. Dasari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta kepada Allah. Wis dasari cinta, maka apapun yang kita lakukan senang. Masih panas ya senang, masih udan ya senang. Duit yo senang, ada duit yo masak apa? Dia dapat cari Pak. Masih pensiun itu katanya pensiunan tok. Kebutuhan itu yo akeh, apa cukup diterima. Allahu Akbar. Yo tenanan Pak. Masalah nekat teman-teman. Cinta nang Gusti Allah wis selalu terus gemerungsung kepingin ya koyo tadi itu. Dunia ini penuh permainan yang menipu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah sudah selesai. Sudah lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di dalam bulan puasa Ramadan nanti pada tahun 2025. Amin. Allahumma amin. Akhir kalam bina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.